Apa yang sedang terjadi di Venezuela hari ini bukanlah kisah sederhana tentang penangkapan seorang presiden, bukan pula sekadar drama politik Amerika Latin yang jauh dari kehidupan kita. Ini adalah panggung utama tempat dua raksasa dunia saling menguji nyali, kekuatan, dan kecerdikan. Dan di tengah panggung itu, berdiri seorang tokoh yang merasa sedang menang, merasa sedang berkuasa. Namun sesungguhnya sedang berdiri tepat di atas bom waktu yang sumbunya dipegang erat oleh tangan dingin Beijing. Ketika dunia dikejutkan oleh penangkapan Nicolás Maduro, Presiden sah Venezuela, sorotan kamera langsung tertuju pada satu nama, yaitu Donald Trump. Dengan penuh percaya diri, Trump memamerkan apa yang ia sebut sebagai kemenangan. Ia berbicara seolah-olah Venezuela kini berada di bawah kendalinya, seolah-olah ladang minyak raksasa di negeri itu telah sah menjadi rampasan perang. Bahkan lebih jauh, Trump mengklaim diri sebagai presiden sementara Venezuela dan menyatakan akan mengelola minyak negara tersebut. Namun di balik sorak-sorai pendukungnya, ada satu hal yang luput dari kesadarannya. Ia tidak sedang berdiri di atas tanah kemenangan, melainkan di atas ranjau utang yang telah ditanam dengan sabar oleh Cina selama lebih dari 2 dekade. Ranjau ini tidak berbunyi, tidak berasap, dan tidak meledak seperti bom konvensional. Tapi sekali meledak, daya hancurnya mampu meluluh lantakan jantung ekonomi dunia. Hanya beberapa jam setelah penangkapan Maduro, sebuah pertemuan rahasia terjadi. Tidak disiarkan media, tidak diumumkan ke publik. Maduro bertemu dengan utusan khusus dari Xi Jinping. Pertemuan ini berlangsung senyap, tertutup, dan penuh misteri. Dunia luar tidak diberitahu apa yang dibicarakan. Namun satu hal hampir pasti, Beijing sudah mencium bau operasi ini jauh sebelum Tengen-Tengen Washington bergerak. China bukan pemain baru dalam permainan Venezuela. Mereka tidak datang kemarin sore. Mereka sudah berada di sana sejak lama, menanam pengaruh sedikit demi sedikit, tanpa suara, tanpa ancaman militer. Maka ketika Trump melangkah dengan angkuh menuju ladang minyak Venezuela, Beijing mungkin hanya menonton sambil tersenyum. Karena bagi Cina, ini bukanlah kejutan. Ini hanyalah fase berikutnya dari skenario panjang yang telah mereka rancang. Venezuela bukan negara biasa. Secara geopolitik, ia adalah permata mahkota energi dunia. Cadangan minyak terbukti yang dimilikinya bahkan melampaui Arab Saudi di atas kertas. Venezuela adalah negeri yang seharusnya makmur, kuat dan berdaulat penuh. Namun, sejarah berkata lain. Di bawah kepemimpinan Hugo Chavez dan dilanjutkan oleh Nicolás Maduro, emas hitam ini perlahan digadaikan. Sejak tahun 2007, Beijing telah mengucurkan lebih dari 60 miliar dolar Amerika Serikat ke Caracas. Tapi ini bukan bantuan biasa. Ini bukan pinjaman dengan bunga konvensional. Strategi China jauh lebih licin, jauh lebih cerdas, dan jauh lebih berbahaya. Mereka tidak meminta bunga dalam bentuk uang tunai yang bisa tergerus inflasi. Mereka meminta pembayaran dalam bentuk minyak mentah. Artinya, setiap tetes minyak yang keluar dari perut bumi Venezuela, sebagian telah menjadi milik China, bahkan sebelum dijual ke pasar. Inilah yang disebut sebagai diplomasi surat utang. Sebuah skema di mana kedaulatan sebuah negara tidak dirampas dengan senjata, melainkan diikat perlahan melalui kontrak, proyek infrastruktur, dan kewajiban pembayaran jangka panjang. Venezuela tidak hanya berutang uang, ia berutang masa depan energinya. Maka ketika Amerika Serikat mencoba mengintervensi Venezuela, ketika mereka menyita aset minyak dan kilang, sesungguhnya mereka tidak sedang berhadapan dengan Maduro. Mereka sedang merampok jaminan utang Cina. Ini bukan konflik Amerika versus Venezuela. Ini adalah konflik Amerika versus Cina, namun tanpa satupun peluru ditembakkan. Banyak yang bertanya, bagaimana mungkin China menyerang balik Amerika tanpa mengirimkan satupun tentara? Jawabannya ada pada sesuatu yang selama ini dianggap sepele, namun justru menjadi fondasi kekuatan Amerika Serikat. Jawabannya adalah obligasi pemerintah Amerika. Bayangkan Amerika Serikat sebagai sebuah perusahaan raksasa. Untuk menjalankan operasionalnya, membiayai militernya, dan menjaga gaya hidup ekonominya, perusahaan ini terus menerbitkan surat utang. China adalah salah satu pembeli terbesar surat utang tersebut. Artinya, Amerika hidup dengan uang pinjaman. Dan salah satu kreditur terbesarnya adalah Beijing. Sekarang bayangkan analogi sederhana. Anda adalah pemilik sebuah toko besar. Untuk bertahan, Anda menerbitkan kupon belanja dan menjualnya kepada seorang pelanggan super kaya bernama Chip. Karena pelanggan ini memegang kupon Anda dalam jumlah besar, orang-orang percaya toko Anda stabil. Mereka yakin kupon itu aman. Namun suatu hari,
Anda menyinggung pelanggan kaya itu. Anda merampas asetnya di negeri lain. Apa yang perlu ia lakukan untuk membalas? Ia tidak perlu memukul Anda. Ia tidak perlu menyerang toko Anda. Ia cukup keluar, berdiri di depan toko, dan menjual murah semua kupon yang ia pegang. Apa yang terjadi? Kepercayaan runtuh? Nilai kupon jatuh? Orang-orang panik. Mereka tidak lagi percaya pada toko Anda. Dalam skala global, inilah yang terjadi jika Cina melepaskan obligasi Amerika secara besar-besaran. Dolar akan terpukul, inflasi akan melonjak. Harga barang kebutuhan pokok bisa naik berkali-kali lipat dalam waktu singkat. Inilah nuklir finansial, sebuah senjata yang tidak meledak dengan suara, namun mampu menghancurkan ekonomi sebuah negara dalam semalam. Dan dampaknya tidak berhenti di Amerika saja. Dunia akan menghadapi volatilitas komoditas yang ekstrim. Harga minyak, pangan, dan energi akan naik turun secara liar. Pabrik-pabrik tidak bisa menghitung biaya produksi. Investor menahan diri. Ekonomi global melambat, bahkan bisa lumpuh. Intervensi Amerika di Venezuela sering dibungkus dengan narasi demokrasi dan hak asasi manusia. Namun di balik itu, ada doktrin lama yang kembali hidup, yaitu Doktrin Monroe, sebuah kebijakan abad ke-19 yang menyatakan bahwa belahan bumi barat adalah halaman belakang Amerika. Masalahnya, halaman belakang itu kini telah dibeli secara sah oleh Cina, bukan dengan senjata, melainkan dengan infrastruktur. Melalui skema pembangunan global seperti Belt and Road Initiative, Cina menanamkan pengaruhnya di pelabuhan, tambang, dan jaringan listrik Amerika Latin. Ketika Amerika datang dengan sepatu Lars militernya, mereka bukan hanya menginjak tanah Venezuela, mereka menginjak investasi Cina. Yang paling berbahaya bagi Amerika adalah percepatan dedolarisasi. Selama puluhan tahun, minyak dunia dijual menggunakan dolar. Inilah yang membuat dolar menjadi raja. Namun kini, Venezuela dengan dukungan Cina dan Rusia mulai menjual minyak menggunakan mata uang lain, termasuk yuan dan mata uang digital. Jika dunia mulai percaya bahwa dolar tidak lagi netral dan hanya menjadi alat politik Washington, maka negara-negara lain akan mengikuti langkah ini. Blok negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, mulai berbicara tentang sistem pembayaran alternatif. Ini adalah mimpi buruk bagi Amerika, karena jika dolar kehilangan statusnya sebagai mata uang cadangan dunia, Amerika tidak lagi bisa mencetak uang seenaknya untuk membayar utang luar negerinya yang mencapai puluhan triliun dolar. Dampaknya akan terasa hingga ke Indonesia. Sebagai negara pengimpor minyak, lonjakan harga energi akan menekan ekonomi nasional. Jika perang mata uang antara dolar dan yuan terjadi, stabilitas rupiah akan berada dalam tekanan serius. Kita hidup di era di mana gajah bertarung, dan kancil bisa mati di tengah-tengah. Trump mungkin merasa menang hari ini. Ia mungkin merasa telah menguasai kilang minyak di pantai Caracas. Namun dalam permainan catur jangka panjang, Beijing telah menempatkan Amerika dalam posisi skakmat finansial. Cina tidak perlu memenangkan perang di hutan Venezuela. Mereka cukup menunggu Amerika kelelahan oleh inflasi dan beban utang yang mereka ciptakan sendiri. Dunia sedang menyaksikan pergeseran tektonik besar-besaran. Kekuatan militer mungkin masih berada di tangan Washington, namun kendali atas detak jantung ekonomi global perlahan berpindah ke timur. Venezuela hanyalah pemicu. Ledakan sesungguhnya mungkin masih menunggu waktu. Pertanyaannya kini, apakah Amerika akan mundur dan menerima realitas baru ini, atau justru memaksakan kehendak dan memicu kiamat finansial global? Jawabannya belum kita ketahui. Namun satu hal pasti, ranjau itu sudah terinjak, dan Indonesia harus bersiap